Kisah tasbih Fatimah radhiyallahu anha. Ali radhiyallahu anhum berkata kepada murid-muridnya, "Maukah aku ceritakan kepada kalian mengenai Fatimah, putri Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai?" Murid-muridnya berkata, "Tentu." Ali radhiyallahu anhum pun bercerita. Dengan tangannya Fatimah menggiling gandum sehingga timbul kapalan di tangannya. Ia mengisi tempat air sendiri dan bekasnya terlihat di dadanya. Ia juga menyapu seluruh bagian rumah sehingga bajunya kotor dan kumal. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan beberapa hamba sahaya wanita. Aku berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Pergilah kepada Rasulullah SAW dan mintalah pembantu kepada beliau agar dapat meringankan pekerjaanmu." Fatimah radhiyallahu anha pun datang ke majelis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu banyak orang, ia malu menyampaikan maksudnya. Akhirnya ia kembali ke rumah. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah kami dan berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, apakah maksudmu kemarin engkau datang kepadaku?" Karena malu, Fatimah diam saja. Aku berkata, "Ya Rasul, ia menggiling gandum setiap hari sehingga timbul kapalan di tangannya, dan ia mengisi air hingga berbekas di dadanya. Ia juga selalu membersihkan rumah sehingga kumal dan kotor bajunya. Maka kemarin aku suruh ia mendatangi engkau untuk meminta seorang pelayan, karena aku dengar ada beberapa hamba sahaya wanita padamu." Dalam riwayat lain, Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku dan Ali hanya memiliki sebuah kasur dari kulit kambing. Pada malam hari kami gunakan untuk tidur, dan pada siang hari kami gunakan untuk tempat rumput makanan unta." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anakku, bersabarlah. Selama 10 tahun, Musa alaihissalam dan istrinya hanya tidur di atas satu alas tidur, yaitu hamparan mantel Musa alaihissalam. Bertakwalah kepada Allah dan tetaplah menyempurnakan kewajibanmu dan pekerjaan rumahmu. Ketika kamu akan berbaring tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini lebih baik daripada seorang pembantu." Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Aku rela dengan keputusan Allah dan Rasulnya." Abu Daud. Maksudnya, aku rela dengan keputusan Allah dan Rasulnya mengenai diriku. Itulah sebenarnya kebahagiaanku. Demikianlah kehidupan seorang putri raja dunia dan akhirat. Pada zaman sekarang, karena kita merasa memiliki banyak uang, jangankan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan pribadi pun kita enggan melakukannya. Bahkan membersihkan WC harus pelayan yang mengerjakannya. Kisah tersebut hanya menyebutkan bacaan ketika akan tidur. Dalam hadis yang lain disebutkan setelah selesai sholat hendaknya membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari Ibnu A'budin bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, "Maukah engkau jika aku ceritakan tentang diriku dan Fatimah, putri Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh beliau di antara keluarganya?" Ku jawab, "Tentu." Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Fatimah telah menggiling gandum sendiri hingga berbekas di tangannya, dan ia mengangkut air sendiri hingga berbekas pula di dadanya, dan ia menyapu rumah sehingga pakaiannya selalu kotor." Maka suatu ketika datanglah beberapa pelayan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, "Wahai Fatimah, bagaimana jika engkau temui ayahmu untuk meminta seorang pelayan?" Lalu Fatimah radhiyallahu anha mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ia menjumpai banyak orang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akhirnya ia kembali. Keesokan harinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi Fatimah radhiyallahu anha dan bertanya, "Ada keperluan apa kemarin?" Fatimah radhiyallahu anha hanya diam. Maka aku berkata, "Ya Rasul, ia telah menggiling gandum sehingga berbekas di tangannya. Ia juga memikul kantong air sehingga berbekas di dadanya,
Dan ketika ada berita bahwa beberapa pelayan diberikan kepadamu, ia meminta seorang pelayan untuk membantunya. Beliau bersabda, "Hai Fatimah, takutlah kepada Allah dan selalulah mentaati apa yang difardukan Tuhanmu dan tetaplah menunaikan pekerjaan rumahmu. Dan jika engkau hendak tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Semuanya 100 kali. Itu lebih baik daripada seorang pelayan." Jawab Fatimah radhiyallahu anha, "Aku ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya." Dan dari Fadil bin Hasan ad-Damuri, sesungguhnya Ummu Hakam atau Doba'ah, kedua putri Zubair bin Abdul Muthalib bercerita, "Aku bersama saudara perempuanku dan Fatimah putri Rasulullah SAW menjumpainya, yang saat itu mendapat beberapa orang tawanan. Lalu kami jelaskan permasalahan kami kepada beliau, dan kami meminta seorang tawanan. Lalu beliau bersabda, 'Para yatim ahli Badar lebih utama untuk mendapatkan para tawanan itu. Namun akan kuberikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik, yaitu setelah sholat bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Ini lebih baik daripada apa yang kamu minta." Abu Daud. Rasulullah SAW secara khusus telah menyuruh keluarga dan para sahabatnya agar mengamalkan amalan ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa beliau menyuruh istri-istrinya agar sebelum tidur membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Berdasarkan hadis tersebut, beliau juga mengajarkan bacaan tasbih yang dapat mengobati penderitaan dan kesusahan duniawi. Sebabnya adalah seorang muslim pasti mengalami kesusahan dan penderitaan di dunia ini. Dengan demikian, hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipersoalkan. Sedangkan dalam masalah akhirat dan maut sangat penting untuk direnungkan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan perhatian manusia dari dunia yang sementara agar memperhatikan dan mencari bekal untuk kampung akhirat yang penuh ketenangan. Selain itu juga ada sebab yang lain, bahwa dengan tasbihat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya di akhirat kelak. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan keuntungan dunia. Terdapat banyak firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan amalan yang bermanfaat di akhirat dan di dunia. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa pada akhir zaman kelak, ketika Dajjal keluar, makanan orang-orang mukmin seperti makanan para malaikat, yaitu tasbih dan takdis. Siapa yang membacanya, ia akan kenyang dan Allah akan menghilangkan penderitaan mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa hanya dengan zikrullah seseorang dapat hidup tanpa makanan di dunia. Pada masa Dajjal nanti, orang-orang mukmin pada umumnya dapat melakukannya. Bahkan sekarang pun, bagi kalangan khusus bukan suatu kesulitan untuk melakukannya. Banyak kisah tentang para wali Allah yang hanya dengan sedikit makanan atau bahkan tanpa sama sekali mereka mampu bertahan berhari-hari. Mengenai hal ini, tentu tidak ada alasan untuk mengingkari atau mendustakannya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa jika ada kobaran api, maka bacalah takbir, Allahu Akbar. Bacaan ini akan dapat memadamkan api. Dalam Hisni Hasin disebutkan, jika seorang muslim bekerja terlalu berat sehingga merasa kelelahan atau memerlukan kekuatan tambahan, sebelum tidur hendaknya ia membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali, dan Allahu Akbar dibaca 34 kali, atau salah satu dari 3 kalimat itu dibaca 34 kali. Mengambil kesimpulan dari kisah Fatimah radhiyallahu anha yang meminta khodim, Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi berkata bahwa barang siapa yang terbiasa membacanya, maka ia tidak akan merasa letih dan susah setiap selesai bekerja.
Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi berkata, jika setelah membacanya ia masih ada kesusahan, ini tetap tidak akan menjadi suatu mudarat baginya. Mula Ali Qori rahmatullahi alaihim juga meriwayatkan bahwa amalan ini sangat mujarab. Ini merupakan bukti bahwa dengan membaca tasbihat sebelum tidur dapat menjadi sebab untuk menghilangkan keletihan dan menambah kekuatan. Imam Sayuti rahmatullahi alaihi menulis dalam Mirqat Su'ud bahwa tasbihat ini lebih utama daripada pelayan dan lebih menguntungkan di akhirat. Pelayan di dunia tentu tidak dapat memberi keuntungan seperti keuntungan di akhirat. Jika maksudnya adalah keuntungan dunia, maka dengan membaca tasbihat akan menumbuhkan kemauan dan semangat bekerja yang tinggi pada seseorang. Dan hal ini tidak terdapat pada diri seorang pelayan. Sebuah hadis menyatakan ada dua amalan yang jika diamalkan akan menyebabkan orang mengamalkannya masuk surga. Keduanya sangat mudah diamalkan, namun sangat sedikit yang mengamalkannya. Pertama, setiap selesai sholat, hendaklah membaca tasbihat tersebut masing-masing 10 kali. Jadi, setiap harinya 150 kali. Maka dalam sehari ia memperoleh 1.500 pahala. Kedua, sebelum tidur hendaknya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, sehingga berjumlah 100, maka akan mendapat 1.000 pahala. Lalu seseorang bertanya, "Ya Rasul, mengapa orang mengamalkannya sangat sedikit?" Jawab beliau, "Karena setelah sholat, setan datang mengingatkan keperluan ini dan itu. Juga ketika akan tidur disibukkan dengan ini dan itu, sehingga banyak orang yang lalai dan lupa." Marilah kita renungkan, meskipun Fatimah radhiyallahu anha adalah pemimpin wanita di surga dan putri seorang raja dua alam, ia tetap menggiling gandum dengan tangannya sendiri, sehingga tangannya menjadi kapalan. Ia juga menyapu rumah sehingga pakaiannya selalu kotor, juga mengangkat kantong air sehingga berbekas di dadanya, juga membuat adonan gandum dan memasak roti sendiri, sehingga pakaiannya selalu kotor. Apakah di antara istri-istri kita ada yang demikian? Jika tidak, betapa memalukan kita. Dan kita enggan meniru kehidupan para sahabat yang namanya selalu kita puji dan kita banggakan. Seharusnya kita bekerja lebih bersemangat daripada Tuhan kita. Sayangnya, menjalani kehidupan seperti mereka saja kita tidak lakukan.